Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi. Kita lanjutkan hadis selanjutnya berkenaan tentang tema kita, masih berkenaan dengan tawakal kepada Allah Ta'ala. Kita masuk kepada hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulmihi fi daraini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-khamisu, hadis yang kelima. An Jabir radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Hadis yang kelima datang dari riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu an, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, annahu ghaza ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Jabir ghaza ma'an nabi, berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin, ke arah Najd. Qibala Najdin, ke arah negeri Najd. Wa hiya huna ismun khas lima dunal Hijaz. Najd itu nama khusus untuk menyebutkan daerah selain Hijaz. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika qafala ay raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan tersebut, qafala ma'hum, maka sahabat menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang juga. Maka sahabat pulang, qafala ma'hum, maka para sahabat pulang bersama Rasulullah. Fa'adrakathumul qailatu fi wadin kathiril itahi. Fa'adrakathumul qailah, maka di tengah perjalanan pulangnya Rasulullah bersama para sahabat, adrakathumul qailah, mendapatkan kesempatan kepada mereka al-qailah ay qailulah, mendapatkan kesempatan mereka untuk tidur sejenak, qailulah. An-naum fi Zuhairah, tidur yang dilakukan di waktu zuhur akan tiba, sudah dekat-dekat waktu zuhur, namanya qailulah. Tidur sejenak di waktu sebentar lagi akan datang zuhur. Sekitar, kalau dilihat dari jam, kalau dikonversikan ke dalam bentuk jam, kemungkinan jamnya itu sekitar jam 11, antara jam setengah 11 sampai jam 12. Itu tidur yang dinamakan tidur qailulah. Biasanya di tengah-tengah hari, di saat penat badan kita lelah, tidur sebelum zuhur itu bisa menghilangkan sedikit penat kita. Dalam kondisi sangat panas, makanya ini kadang-kadang santri kalau sudah mau dekat zuhur dalam
dalam kondisi panas cuaca biasanya enak tidur, menghilangkan kepenatan sedikit untuk berehat sejenak di waktu zuhur, sebelum masuk waktu zuhur. Selesai sholat duha, zikir sholat duha, kemudian tidur sejenak sebelum memasuki waktu zuhur, namanya qailulah. Nah, ketika Rasul pulang bersama para sahabatnya, di tengah-tengah perjalanan Rasul berkesempatan untuk tidur sejenak, qailulah fi wadin kathiril ita, di sebuah lembah yang banyak ditumbuhi pohon-pohon yang rindang. Fi wadin kathirin, di sebuah lembah yang banyak sekali pepohonan yang rindang. Fanazzala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkesempatan, apa itu namanya, nazala, turun, bukan turun, bersandar, beristirahat di bawah pohon itu. Wa tafarraqan nasu yastadhilluna bisyajar, maka para sahabat berpencar, yastadhilluna bisyajar, untuk sejenak bernaung. Apa bernaung? Sebentar untuk meneduh, mencari tempat yang sejuk, teduh. Bisyajari, di bawah pohon. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah menetapkan diri tahta samurrah, di bawah pohon samurrah. Nanti dijelaskan di belakang hadis apa itu samurrah, dijelaskan. Fa'allaqa biha saifahu, kemudian Rasulullah meletakkan pedangnya biha, di pohon, di batang pohon tersebut. Fa'allaqa biha saifahu, kemudian Rasulullah meletakkan di bawah pohon itu, di batang pohon itu, saifahu, pedangnya. Wa namna naumatan, maka kemudian kami tertidur. Wa namna, dan kami tidur, naumatan, sejenak. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, memanggil kami. Rasulullah kemudian tiba-tiba memanggil kami ketika kami tidur sejenak, kaget karena kami mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil-manggil kami. Wa idza indahu a'rabiyyun, maka tatkala itu indahu, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'rabiyyun, ada seorang Arab Badawi. A'rabiyyun, ada seorang Arab Badawi yang tinggal di kampung, bangsa Arab Badawi namanya, Badui, Arab Badui, suku pedalaman yang tinggal di gunung-gunung atau di padang pasir di Jazirah Arab, di Najd. Faqala inna hadza akhtarata alayya sayfi. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadza, sesungguhnya Arab Badawi ini, akhtarata alayya, menghunuskan pedang kepadaku. Akhtara alayya, menghunuskan kepadaku, saifi, pedangku sendiri diambil oleh Arab Badawi itu, kemudian dihunuskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana naim, sedangkan aku dalam kondisi tertidur.
Fastaiqadtu, maka kemudian aku kaget dan terbangun. Wa huwa fi yadihi, sedangkan pedangku ada di tangan Arab Badawi itu. Solatan, seraya pedang itu sudah terhunus. Fastaiqadtu, aku terbangun, tiba-tiba aku terbangun, terkaget karena orang itu menghunuskan pedang. Wa huwa, sedangkan pedangku fi yadihi, ada bersama orang Badawi itu. Solaton, seraya pedang itu sudah terhunus. Qala, maka orang Arab itu, Badawi itu berkata kepada Rasulullah, man yamna'uka minni, siapa yang akan menolong kamu dariku? Qultu Allahu talatan. Kemudian Rasulullah mengatakan Allah 3 kali mengucapkannya, Allah, Allah, Allah. Maka yang menolong aku, kata Rasulullah, adalah Allah. 3 kali mengucapkan itu. Walam yu'aqibhu wa jalasa. Kemudian tidak terjadi apa-apa dan duduklah bangsa orang Badawi tersebut. Walam yu'aqibhu, dan aku tidak memberikan hukuman kepada Badawi tersebut. Wa jalasa, dan ia pun duduk. Tidak diberikan balasan. Walam yu'aqibhu, dan tidak memberikan balasan. Kemudian ia duduk. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, qala Jabir berkata, ini riwayat yang lain, redaksi yang lain dari kisah yang sama, belum dilanjutkan kisahnya. Apa nasib Arab Badawi itu? Apakah dihukum oleh Rasulullah, ataukah ketika Rasul mengucapkan kalimat Allah, dia bangkit lagi kemudian menghunuskan pedangnya lagi dan membunuh Rasulullah atau melukai Rasulullah? Ataukah orang Badawi itu ketika mendengar nama Allah dia langsung lari? Nah, nanti ada lagi riwayat di bawahnya, nanti akan ada lagi kelanjutan hadisnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat redaksi, dalam redaksi yang lain dikatakan qala Jabir, kunna ma'a Rasulillah, dari perawi yang sama tapi redaksi berbeda. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa, dalam peperangan Dzatir Riqa. Dalam peperangan Dzatir Riqa. Kok ada Dzatir Riqa? Peperangan yang penuh dengan warna-warni. Karena kenapa disebut dengan Dzatir Riqa? Karena bendera yang diangkat ketika perang tersebut itu warnanya macam-macam. Jadi disebutnya Dzatir Riqa. Ada di sini penjelasannya. Kemudian dikatakan lagi kenapa disebut Dzatir Riqa, karena beberapa sahabat yang terluka menggunakan kain perca untuk membalut luka-lukanya, dan kain-kain tersebut, potongan-potongan kain tersebut berwarna-warni, memiliki warna yang berbeda-beda, maka disebutnya Dzatir Riqa. Sumiyat bidzalika li annahum rafa'u fiha rayatahum, karena dinamakan Dzatur Riqa, Dzatir Riqa, karena mereka mengangkat dalam peperangan tersebut panji-panji mereka, bendera-bendera mereka yang warnanya bermacam-macam. Wa yuqalu Dzatur Riqa syajaratun bidzalikal mawdu'. Wakila li anna aqdamihim naqabat fakanu yalfuna 'alaiha al-kharq. Dikatakan bahwa Dzatur Riqa karena kaki-kaki mereka terluka kemudian dibalut luka-lukanya dengan kain perca, kain yang potongan-potongan kain yang warnanya macam-macam. Jadi disebutnya Dzatur Riqa. Fa idza ataina 'ala syajaratin, maka kami mendatangi sebuah pohon dhalilah, pohonnya itu rindang, ditumbuhi banyak daun-daun. Taraknaha, kami tinggal di sana, meninggalkan. Taraknaha, kami berada
berada di bawah pohon. Taroknaha, kami meninggalkan pohon tersebut li Rasulillah, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mendapati pohon yang enak, yang rindang, kemudian kami sengaja meninggalkan pohon tersebut, bermaksud supaya pohon itu menjadi tempat peristirahatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faja'a rajulun, maka kemudian datanglah seorang laki-laki minal musyrikin, dari kelompok kaum musyrikin. Wasaifu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam mu'allaqun bisyajarah, maka Rasulullah meletakkan pohonnya, mu'allaqun, menggantungkan pohonnya, bisyajarah, di sebuah pohon. Fakhtaratahu, maka kemudian Arab Badawi tersebut menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, seraya bangsa Badawi, orang Badawi tersebut, kaum musyrik tersebut berkata kepada Rasulullah, takhafuni, takutkah kamu kepadaku? Apakah kamu takut kepadaku? Kata orang musyrik tersebut. Qala la, tidak. Faqala, maka orang musyrik tersebut ngomong lagi, mengancam Rasulullah SAW. Faman yamna'uka minni, sekarang kamu sendirian, sahabat-sahabat kamu jauh dari kamu, mereka berpencar istirahat di tempat masing-masing, dan kamu berada di pohon rindang ini sendirian. Faman yamna'uka minni, siapa yang bisa menolong kamu dariku sekarang? Qala Allah, maka Rasulullah menjawab orang musyrik tersebut, Allah yang akan menolongku. Wa fi riwayati Abi Bakrin al-Ismaili fi sahihihi, kemudian riwayat ini dilanjutkan dalam redaksi yang lain yang diriwayatkan oleh Abi Bakrin al-Ismaili dalam sahihnya. Jadi hadisnya sepotong, riwayat dari Abi Jabar, dari Jabir, riwayat dari Jabir sampai di situ saja. Makanya dicari oleh Imam Nawawi riwayat yang lain melanjutkan kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditodong dengan pedangnya sendiri. Apa riwayat dari Abi Bakar Ismaili dalam sahihnya? Qala man yamna'uka minni, siapa yang akan menolongku dari pedangku, dari pedang kamu sendiri? Siapa yang dapat menolong kamu? Qala Allah. Nah, tatkala Rasulullah mengucapkan itu, bergetar tangan kaum musyrikin itu, bergetar tangan, dalam riwayat lain bergetar tangan Arab Badawi. Akhirnya apa? Fasaqata as-saifu min yadihi, maka kemudian jatuhlah as-saifu min yadihi, pedang tersebut dari tangannya. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka spontan Rasulullah mengambil kembali pedangnya. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saif. Faqala, kemudian Rasul bersabda, man yamna'uka minni, sekarang kebalikannya, pedangku sudah kembali kepada pemiliknya, siapa yang akan menolong kamu? Faqala kun khairan akhidin, kun khairan akhidin, jadilah kamu kebaikan, akhidin, bisa kamu ambil. Ini sebenarnya khairan itu, akhid itu fi'il, isim fa'il. Maf'ulnya mana? Maf'ulnya ada di belakang. Khairan, khairu akhidin. Jadi isim fa'il bisa beramal seperti fi'ilnya. Maf'ulnya ada di belakang. Khairan, kun khairan akhidun, boleh kun khairu akhidin. Jadilah kepada kebaikan kamu bisa mengambil, jadilah orang yang baik, kata orang musyrik tersebut. Pedang sudah ada di tangan kamu wahai Rasulullah, aku tidak bisa melakukan apa-apa, maafkan aku, jadilah kamu sebagai orang yang bisa mengambil kebaikan. Kata orang itu mengharap belas kasihan dari Rasulullah. Kun khairan akhidun au kun khaira akhidin. Faqala tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kalau begitu, bisakah kamu
bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, diajak sama Rasulullah. Kalau begitu kamu bisa nggak menuhankan Allah sebagai satu-satunya Tuhan? Dan kamu menyaksikan dan kamu berkata menganggap aku sebagai Rasulullah. Lantas orang Badawi itu, orang musyrik itu dalam riwayat yang lain menolak, la, walakin uahiduka an la uqatiluka wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau mengakui kamu sebagai Rasulullah, dan aku tidak mengakui Tuhanmu sebagai satu-satunya Tuhan yang aku sembah. Gak mau menerima syarat dari Rasulullah, dan dia tetap tidak mau masuk Islam dan tidak mengakui Rasulullah sebagai Nabi terakhir, sebagai Rasulullah SAW. La, tidak mau. Walakin, tetapi uahiduka, aku berjanji kepada kamu, an la uqatiluka, aku tidak akan memerangi kamu, aku tidak akan terlibat dalam peperangan yang berada di pihak yang memerangi kamu, aku tidak akan berperang melawan kamu. Wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka, dan aku tidak akan berpihak ma'a qaumin yuqatilunaka, bersama kaum yang memerangi kamu. Aku tidak mau terlibat kepada peperangan yang memusuhi kamu, yang terlibat. Aku tidak mau memerangi kamu dan tidak mau terlibat dengan orang-orang yang memerangi kamu, kata orang itu. Fakhalla sabilahu, maka Rasulullah mempersilahkan orang itu, memudahkan jalan orang itu untuk pergi, membebaskan orang itu. Fa'ata ashabahu faqala, maka Rasulullah mendatangi para sahabatnya sambil berkata, jitukum min indi khairin nas, aku datang dalam mode, dalam dalam keadaan sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah SAW. Nah, hadis ini selesai sampai di situ. Penjelasan selanjutnya adalah penjelasan kalimat qauluhu qafala ay raja'a. Qafala ay raja'a. Ada redaksi kalimat qafala, maknanya itu raja'a, kembali pulang dari peperangan. Wal idahu, kalimat idah adalah asyajaru, pohon, alladzi lahu syaukun, yang memiliki duri. Wasamurah, sedangkan pohon samurah bifathis sin, dengan fathah huruf sinnya, wa dhammil mim, dan mimnya berharkat dhamma. Samurah. Asyajaratu minat talh adalah pohon yang masuk dalam kelompok atau klasifikasi pohon jati atau pohon akasia, yang batangnya keras, daunnya rindang. Jadi sahabat meninggalkan Rasulullah, memilihkan Rasulullah pohon yang daunnya rindang supaya Rasulullah nyaman istirahat di bawahnya. Wahiyal izamu min syajaratil idah, ia adalah sebesar-besarnya pohon yang batangnya itu keras, syajaril idah. Wa ikhtarata saif, kalimat ikhtarata as-saif maknanya sallahu, wa huwa fi yadihi sultan, dan pedang itu di tangannya sultan dalam kondisi terhunus, ai maslulan. Tepatnya kalimatnya itu muradif dengan kata maslul. Pernah dengar kalimat Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus? Nah, itu julukan untuk siapa? Khalid bin Walid. Mumtaz. Panglima perang Rasulullah sallallahu, panglima perang zaman siapa itu? Zaman Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Naam, radhiyallahu anhum. Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Jadi kalimat sultan sallahu maknanya ai maslulan, terhunus. Wa huwa bi fathi as-sad wa dhammiha,
Dia bisa dibaca dengan fathah sodnya atau dengan dhammah. Sultan atau sultan. Nah, ini hadis yang kelima, cerita sepenggal kisah tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditodong oleh orang Badawi. Nah, hadis ini menggambarkan kepada kita 7 hal, memberikan pelajaran hikmah kepada kita 7 hal. Yang pertama adalah kekuatan kalimat tauhid yang maksimal. Kekuatan kalimat tauhid yang dalam. Hanya mengucapkan kalimat Allah, tapi kalau mengucapkannya itu dengan yakin, maka kalimat Allah itu bukan hanya sekedar zikir, bukan hanya sekedar ucapan biasa. Apalagi ucapan biasa, kalau zikir lebih bermakna. Tapi kalau dianggap sebagai ucapan biasa, Allah biasa saja, itu salah. Kalau kalimat Allah sebagai zikir itu masih mending. Tapi lebih dalam lagi, kalimat Allah yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan cuma sekedar zikir, tapi bermakna sebagai perisai batin, sebagai penjaga. Dan itu bisa menjadi simbol ketawakalan kita kepada Allah. Dengan hanya mengucapkan kalimat Allah saja, orang bisa bergetar karena keyakinan kita kepada Allah. Itu baru satu kata. Kata yang bisa kita ucapkan kalau kita benar-benar yakin dengan ucapan kita, itu bisa menggetarkan orang. Makanya ketika kita mengucapkan sesuatu, kita harus yakin dengan apa yang kita sampaikan, supaya orang bisa mengambil hikmah. Bisa jadi orang itu sering kali mendengar ucapan yang kita katakan, tapi karena yang mengucapkan kita, bisa jadi dia seakan-akan baru mendengar kata-kata itu. Dengan hanya mengenal, sholat. Padahal omongan itu udah biasa didengar. Tapi kalau orang yang mengucapkan itu bukan orang biasa, sholat. Bisa jadi dia ayah kamu, dan ayah kamu mengatakan hal itu bukan sekedar mengucapkan kata sholat, tapi penuh dengan himbauan, penuh dengan perkataan yang bijak supaya kamu melakukan sholat. Dengan kata sholat, dengan mengucapkan kata sholat saja, bergetar hati kamu, langsung kamu sholat tanpa bilang apa-apa lagi. Tapi kalau yang mengatakan teman kamu yang biasa tidak sholat, biasa aja sholat, kamu sholat enggak? Dibalikin lagi. Tapi kalau orang yang sudah istiqomah melakukan kebaikan, dan dia yakin dengan kebaikan yang dia lakukan, mengucapkan setiap kata dalam lisannya itu bisa bermakna, bisa menimbulkan ribuan makna. Maka ini sebagai pendai, ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, kepada diri kita dulu nasihat itu jatuh. Kalau kita sudah melakukan kebaikan dan orang melihat kita sudah mencontohkan kebaikan yang kita lakukan, maka perkataan kita itu bisa seperti petir yang menggelegar. Seakan-akan orang itu baru mendengar ucapan yang kita katakan, padahal udah sering mendengar ini. Nasihat yang kita ucapkan kepada orang lain itu bisa mengena di hatinya. Rasul hanya mengucapkan kata Allah karena sikap tawakalnya Rasulullah kepada Allah. Kata Allah itu bukan hanya sekedar zikir biasa, tapi itu bermakna sangat dalam, menjadi perisai batin yang sangat kokoh, sampai menggetarkan orang yang mendengarnya. Dengan mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah 3 kali, jatuh pedang dari orang yang memegangnya. Coba nanti kalau ada yang ngerampok, bilang, serahkan uang kamu atau nyawa kamu. Bilang Allah, Allah, Allah. Kira-kira jatuh nggak pedangnya? Jatuh nggak pistolnya? Kalau jatuh, berarti wah itu Allah, kalimat Allah sudah menjadi senjata batin buat kita. Nggak perlu kita mencari-cari ilmu batin yang harus begini dan begitu. Cukup dengan zikir yang kita istiqomahkan, kalimat Allah, kalimat zikir, kalimat tauhid. Setiap sholat kita ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah 33 kali.
Kalau itu kita yakini kebenarannya, itu bisa menjadi kalimat yang bisa melindungi diri kita sendiri. Kalimat tauhid hanya menggunakan, yang mengucapkan ini beda, yang mengucapkan Rasulullah. Kalimat Allah yang dia ucapkan, yang beliau ucapkan, itu bisa menggetarkan hati seseorang. Bisa nggak kita begitu? Insya Allah, kalau bisa diucapkan dengan keyakinan. Tidak harus bisa menjatuhkan pedang. Paling tidak kalimat Allah itu bisa menjaga kita dari kemaksiatan. Kalau kita ingat Allah, maka kalimat Allah itu bisa melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik, dari kemaksiatan, dari hal-hal yang bisa membuat diri kita itu berdosa. Kalimat Allah. Kemudian pelajaran yang kedua adalah sikap tawakal yang penuh kepada Allah, yang sempurna kepada Allah. Kalau tadi kekuatan kalimat tauhid, sekarang tawakal, mengajarkan Rasulullah mengajarkan dengan mengucapkan kalimat Allah, tapi disertai dengan tawakal yang penuh, yang maksimal, sampai orang itu bergetar. Jadi kekuatan kalimat tauhid disertai dengan sikap tawakal yang sempurna. Ini 1 dan 2. Yang pertama, kekuatan kalimat tauhid. Jadi kata Allah bukan cuma sekedar zikir, melainkan sebagai perisai batin yang kokoh. Kemudian yang kedua, tawakal yang sempurna. Itu juga bisa menyelamatkan kita. Yang ketiga adalah ketenangan batin. Mengucapkan kalimat, padahal Rasul baru bangun. Biasanya orang yang bangun itu kan apa? Ngigo, belum sepenuhnya nyawanya kumpul. Tapi Rasul beda. Kalau kita kan apa ini gelagapan, bisa jadi membuat kita menjadi tidak tenang, gugup. Tapi Rasul dengan tenang mengucapkan kalimat Allah, tidak semata-mata mengucapkan kalimat biasa, tapi penuh dengan ketenangan. Ini mengajarkan kita kepada ketenangan batin. Itu bisa ketenangan batin itu bisa melahirkan sikap yang bisa menjadi jalan keluar buat kita. Jadi dalam kondisi apapun, ketenangan itu adalah sikap yang baik. Jangan terburu-buru, jangan emosi. Jadi sikap yang tenang. Apalagi dalam kondisi terhunus pedang kan orang bisa jadi ketakutan. Tapi kalau tenang, itu kita bisa mengambil sikap. Bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan. Malah kalau orang yang pernah belajar ilmu bela diri, menghadapi musuh itu jangan gugup, tapi penuh dengan ketenangan. Lihat segala sikap, lihat segala bentuk gerakan orang itu. Kalau dia sudah bisa membaca gerakan musuh, maka dia bisa bisa memblokade, bisa melawan gerakan dengan jurus yang lain. Kalau orang yang dalam sebuah pertandingan misalnya tidak tenang dengan jurus lawannya, maka tidak akan muncul dalam benaknya jurus-jurus yang dia pelajari. Tapi kalau dihadapi dengan tenang, musuh dihadapi dengan tenang, jurus apapun bisa ditangkis dengan jurus andalan yang kita miliki. Kalau sikap kita tenang. Kemudian yang keempat, akhlak yang dimiliki oleh orang yang menang. Akhlak yang Rasul mengajarkan kepada kita, adabnya orang yang menang. Al-afu indal qudrah adalah maaf ketika memiliki kekuatan. Rasul kalau mau bisa saja membunuh orang itu, tapi dengan penuh ketenangan dan akhlak yang dimiliki seorang pemenang, maka dia memaafkan orang ketika dalam kondisi kuat sekalipun. Ini akhlak seorang pemenang, memaafkan ketika memiliki kekuatan. Jadi kalau Rasul kan ditodong, kemudian pedangnya berbalik. Kalau kita bisa jadi dendam,
Nah sekarang pedang ada di tangan saya, mau ngapain? Tadi kamu ngancam saya, sekarang saya mengancam kamu, mau ngapain? Bisa jadi kita melakukan kejahatan, bisa jadi kita melakukan kesalahan, bisa jadi kita tidak memaafkan lawan kita karena kekuatan sekarang berbalik ada di tangan kita. Tapi Rasulullah dengan sikap yang piawai bisa memaafkan orang ketika dalam kondisi memiliki kekuatan. Al-afwu indal qudroh. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian dakwah dengan karakter. Dakwah, nih pelajaran yang kelima. Dakwah dengan adab. Dakwah dengan adab, dengan perilaku yang baik itu lebih bisa diterima orang daripada paksaan. Rasul tidak memaksa. Tidak memaksa. Ketika orang itu disuruh untuk masuk Islam, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan menganggap dirinya sebagai Rasul, orang itu nggak mau, Rasul nggak maksa. Padahal pedang ada di tangannya. Kalau mau Rasul bisa paksa, mau mati atau mau beriman kepada saya. Tapi Rasul tidak mau, sebab hidayah ada di tangan Allah. Rasul hanya menyampaikan. Jadi kalau ada orang yang bilang Islam itu tersebar ke seluruh dunia di bawah pedang, itu salah. Sebab Rasul tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Peperangan terjadi karena pada saat itu salah satu cara yang memang digunakan oleh oleh masyarakat yang hidup pada masa itu. Kiri dan kanan orang-orangnya senang berperang, maka mau tidak mau harus melindungi diri dengan pedang. Apakah Islam masuk ke Indonesia juga dengan peperangan? Kan tidak. Dengan jalan damai, dengan jalan berdagang. Kalaupun ada beberapa yang mengklaim Islam ada di beberapa tempat, di beberapa daerah dipaksakan dengan cara perang. Tapi secara garis besar Islam yang tersebar di Nusantara, di negeri Indonesia, Malaysia, di Asia Tenggara, itu seluruhnya kebanyakan itu disebarkan dengan jalan damai. Karena memang tidak di masyarakat itu tidak terlalu dikenal jalan perang. Orang-orangnya tidak senang perang. Sampai sekarang Indonesia itu, negara-negara kebanyakan di Asia Tenggara itu memilih jalur damai. Mereka lebih memilih non-blok. Ketika ada pertikaian peperangan antara dua pihak, Indonesia selalu berada di tengah, nggak mau terlibat. Karena negeri kita terkenal dengan negara yang cinta damai, tidak mau perang. Sampai sekarang. Mudah-mudahan itu terus berlanjut. Karena peperangan itu hanya menimbulkan kehancuran. Bukan saja presidennya, bukan saja tentaranya yang meninggal, tapi malah alih-alih tentara yang meninggal, kebanyakan malah masyarakat sipil yang dikorbankan. Maka lebih baik kita cari jalan damai ketimbang harus berperang. Itu yang jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Dakwah dengan karakter, dakwah dengan contoh uswah, bukan dengan paksaan. Kemudian yang keenam adalah pentingnya menjaga janji, bahkan dari orang yang kita anggap sebagai musuh. Kalau orang itu sudah memiliki komitmen, memiliki janji kepada kita, maka secara umum nilai universal, orang yang mau berjanji kepada kita lebih baik kita terima. Kecuali kalau dia seringkali berkhianat, itu beda lagi. Tapi kalau baru bertemu kemudian dia berjanji, maka pentingnya menjaga janji, bahkan dari musuh. Harus menghargai janji seseorang, bahkan dari musuh kita sendiri. Rasulullah menganggap orang yang sudah berjanji berarti dia bertekad untuk memenuhi janjinya. Tidak usah suuzon, janji melulu. Nah, baru satu kali janji. Kecuali kalau orang sering berkhianat, beda lagi ceritanya. Kalau orang mau berjanji damai, mau memilih jalur diplomasi ketimbang harus berperang, maka jalur diplomasi harus kita utamakan. Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita. Orang itu mau berjanji, aku tidak mau beriman kepada kamu, tapi aku berjanji tidak akan memerangi kamu dan tidak akan terlibat dalam perang melawan dirimu.
Rasul menerima janji itu. Ini diplomasi. Jalur diplomasi lebih dicari ketimbang harus berperang. Maka ketika ada peperangan, kalau sudah perang itu orang itu menyerah, maka jalur diplomasi lebih diutamakan. Kemudian yang terakhir, hikmah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya branding bagi kaum muslim sebagai kaum yang terbaik itu harus kita tebarkan, rahmatan lil alamin. Sebab Rasul sudah mencontohkan, ji'tukum min indi khairin nas, aku datang kepada kamu dengan mode orang yang paling terbaik. Barusan aku contohkan kepada kamu, aku memaafkan orang itu. Ini mode yang bagus, kata Rasulullah. Contoh mode seperti itu. Karakter seperti ini harus dimiliki orang-orang yang beriman. Karakter pemaaf. Jadi branding yang berkesan buat orang-orang yang non muslim itu penting buat kita. Harus bisa menebarkan rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil mukminin, tapi rahmatan lil alamin, buat semua alam. Itu branding buat kaum muslimin. Branding yang bagus, branding yang berkesan agar orang menganggap kaum muslimin ini kaum yang rahmatan lil alamin. Jangan sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit beda pemahaman, sesat. Gampang lisannya menyesatkan orang, gampang lisannya mengkafirkan orang. Sedikit lebih moderat. Ya, moderat, tidak gampang, tidak terlalu mengumbar-umbar emosi, tidak marah-marah, dan kita harus membranding diri kita sebagai kaum yang rahmatan lil alamin. Tapi satu hadis ini panjang lebar, hadisnya panjang, dan memang banyak hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis selanjutnya insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain, insya Allah. Hadis yang ke-6, al-hadisus sadis, wallahu a'lam bissawab. Ilahuna darsuna fi hadhil lailah, nahtatim bil hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa nad'u Allah bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.